Halo semuanya, selamat datang di channel Fakta dan Poin. Terima kasih kalian sudah mampir dan aku harap kalian bisa membantu aku untuk mengembangkan channel ini untuk subscribe, like, komen, dan bila perlu kalau ada hal-hal yang penting untuk di-share, silahkan di-share sebanyak-banyaknya. Nah, kali ini aku mau cerita soal perbandingan antara pendukung Pak Jokowi dengan pendukungnya Roy Tiva. Roy ini kan selalu bilang tuh, apa tuh relawan-relawan termul itu. Dia paling risih dengan kehadiran relawannya Pak Jokowi, pendukungnya Pak Jokowi. Tanpa dia sadari, dia juga memiliki banyak pendukung. Banyak untuk ukuran ya sekitar puluhan ratusan, banyak lah kita bisa bilang banyak. Apa itu bukan relawan? Atau justru itu bayaran? Kita nggak tahu. Kita udah dengar dari pengakuan si Rismon bahwa ibu-ibu ini, nenek-nenek, ibu-ibu dan bapak-bapak tua ini, jangankan dikasih 100.000, diajak minum teh manis saya udah senang. Jadi itu ya, Panci, justru kelakuanmu, tingkahmu, dan pendukungmu itulah yang membangkitkan relawan Pak Jokowi. Saat ini, relawan Pak Jokowi semakin hari semakin bertambah jumlahnya. Masing-masing orang yang memiliki kecintaan kepada Pak Jokowi membentuk komunitas-komunitas sebagai bentuk dukungan kepada Pak Jokowi. Itu yang perlu kau tahu, Panci. Ini sekarang ya kita lihat ini. Aku ada ingin mereaksi beberapa video tentang pendukungnya Roy dan Tifa ini. Jadi gini ya kawan-kawan ya. Tadi itu ketika persidangan eksepsinya si Tifa, yang sekarang namanya perlawanannya si Tifa, yang ternyata pengacaranya meminta agar dakwaan si Tifa itu dihentikan gitu. Jadi kasus ini, kasus yang dilakukan oleh si Tifa ini, dakwaan lah ya, dakwaan yang untuk si Tifa ini, mereka memohon dengan sangat kepada majelis hakim saat membacakan putusan sela agar menghentikan persidangannya si Tifa ini. Padahal kan kita sudah tahu bagaimana perjalanan kronologi kasus ini sampai setahun lebih. Sampai kita muak, enek melihat hari-hari mereka ada di TV, hari-hari mereka ada di podcast. Kita buka sosmed, berita yang muncul adalah berita ijazah Pak Jokowi yang asli dan mereka tuduh palsu. Nah sekarang ketika persidangan perlawanan dimulai, yang isinya sungguh membagongkan lah kok bisa kita bilang seperti itu. Nah ini nih rombongan Menu, rombongan si Mak Tompel, ada lagi satu ibu-ibu itu yang ya mungkin diantara ya emak-emak itu dia agak lebih mudaan gitu, mengancam agar Pak Jokowi harus hadir. Jadi mereka ini berharap pada persidangan si Tifa ini Pak Jokowi hadir dan membawa ijazahnya. Itulah otak mereka itu. Selain kosong, hanya isi gonggongan-gonggongan aja. Mereka nggak tahu, itu kan masih persidangan eksepsi. Nanti ketika pembuktian, baru Pak Jokowi hadir. Dan mereka bilang, yang seharusnya sebagai pesakitan itu Pak Jokowi. Ini kita dengar ya, satu video pertama dari emak-emak. Aduh, nggak tahu nih emak siapa ini ya. Kalau aku punya emak kayak gini, aduh. Aku rasa aku udah tutup semua sosmed. Nggak mau lihat men-scroll apapun. Takut lihat emak kita kelakuannya kayak gini. Kita coba ya. Kita coba mereaksi beberapa kondisi ketika di luar persidangan mereka dilarang masuk. Padahal ya dilarang masuk itu banyak faktornya, ya kan? Dari mulai kapasitas ruang sidang yang terbatas, juga bisa jadi congor-congor mereka ini ketika sidang pertama itu udah ditandai sama petugas yang teriak-teriak, bersorak-sorak. Ini kan ruang sidang yang terhormat. Kehadiran orang-orang yang tidak terhormat dan tidak beradab ini tentu dibatasi bisa masuk ke ruang sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Mama Indonesia, seluruh rakyat Indonesia dari Papua sampai seluruhnya, tolong dicatat, diingat-ingat bahwa Jokowi adalah pelung, ya. Kami rakyat Indonesia menunggu Jokowi untuk diadili. Tidak perlu pakai masuk sel-sel, tapi masukin ke Nusa Kambangan.
beserta keluarganya, pupu papa, beserta kroni-kroninya dan pengacara-pengacaranya yang tidak punya pikiran, tidak punya perasaan dan tidak punya otak. Ya, mereka adalah otak mereka beku. Jadi kami mohon yang namanya Jokowi, jangan jadi pengecut. Rakyat menunggu kedatanganmu, tidak pakai jum-juman. Tolong kembalikan uang rakyat. Uang rakyat untuk bayar utang, oke? Jadi jangan Anda beralasan banyak macam-macam. Itu uang rakyat dari di keluarga Anda itu banyak. Ini yang kita lihat tadi ya. Sebenarnya kita tuh prihatin ya. Ibu itu mungkin nggak mengerti apa yang dia teriakkan. Ya udah asal teriak-teriak aja gitu. Dia nggak tahu permasalahan apa gitu sampai atau memang hatinya memang udah ada gedengki dari awal gitu. Memang nggak suka sama Pak Jokowi dan terus ya dia ucapkan aja gitu kebenciannya itu seolah-olah Pak Jokowi itu berhutang untuk dirinya pribadi. Dia nggak tahu semua negara itu punya hutang. Itu bukan hutang Pak Jokowi, hutang negara. Negara yang semakin besar negara itu semakin besar hutangnya. Jepang punya hutang, Amerika punya hutang. Nggak ada negara yang nggak punya hutang. Kalaupun ada, ya mungkin rakyatnya sedikit, negaranya maju, dibandingkan dengan kita, rakyat kita itu berapa ratus juta. Nggak mengerti dia, Mak, sampai disuruh Pak Jokowi bawa ke Nusa Kambangan. Apa kesalahan Pak Jokowi sama orang-orang ini ya? Sama kelompok-kelompok ini, apa yang Pak Jokowi lakukan sampai mereka bisa gitu berkarat kebenciannya sama Pak Jokowi? Kenapa sampai ini pengacara Pak Jokowi bahkan yang paling elegan, yang sopan, nggak pernah teriak-teriak, nggak pernah memotong ucapan orang, ikut harus bertanggung jawab, dihina sama ibu yang nggak ngerti apa-apa ini. Pupu Papa, taunya itu ya, Pupu Papa. Apa benar itu Pupu Papa punya Gibran? Apa jangan-jangan punya? Tahu sendiri kan, orang yang paling manipulatif itu siapa? Ya si Roy Suryo ini. Tadi tuh di TV dia tuh sampai malu sama pakar hukum bilang nggak mungkin gugatan dia itu bisa dikabulkan, pra-peradilan dia yang kedua bisa dikabulkan karena itu udah menyangkut pokok perkara. Kenapa nggak dari awal ketika dia tersangkakan dengan pasal itu dia praperkan? Karena ini sudah masuk berkas yang sudah kalaupun dia harus mempersoalkan nanti di persidangan pokok perkara. Jadi nggak ngerti orang-orang ini, hanya merasakan kebencian, Nusa Kambangan Jokowi. Masalahnya apa? Bayar hutang Jokowi. Kau suruh aja si Tifa bayar hutang, Bu. Atau kalian tuh yang banyak itu. Urunan bayar hutang si Tifa. Yang punya hutang si Tifa yang disalahkan Pak Jokowi. Yang rumahnya apartemennya mau disita karena nggak mampu bayar hutang, ujung-ujungnya dianggap bahwa itu ulahnya Pak Jokowi. Kan aneh. Jadi orang-orang kayak gini memang bebal, memang nggak bisa diingatkan, nggak bisa dikasih tahu, bebal. Ini kita lihat lagi ya. Video berikutnya nih, gerombolan-gerombolan yang paling aktif, yang nggak pernah absen dari setiap demo. Dari mulai Mak Tompel ini sama satu perempuan, aku nggak tahu siapa namanya. Pokoknya dia kemana pergi itu beriringan lah sama si Menu. Ya di antara mereka lah yang agak lumayan ya. Apa aku nggak tahu apakah dia termasuk inisial yang diucapkan oleh si Rismon. Mana ijazahmu, weh? Besok-besok nggak punya ijazah nggak boleh masuk. Yang tidak punya ijazah. Kalian tunjukkan ijazah aja, junjunganmu. Nggak usah datang-datang ke sini. Mana Jokowi yang katanya mau bawa ijazah SD, SMP, SMA, kampus, kuliah, UGM. Mana buktinya? Nggak berani ya. Dasar pengecut. Tadi kita udah lihat ya, bagaimana sohibnya si Menu ini, yang dimana ada si Menu, ada dia nih, perempuan yang nggak diketahui identitasnya nih. Dengan lantamnya dia bilang apa, Jokowi pengecut, teriak-teriak, mentang-mentang rame orang, ada ingin menunjukkan lah keberaniannya. Oh gue berani nih, ada polisi pun gue berani nih menghina Jokowi. Terus tunjukkan ijazah junjungan lo. Terus
yang boleh masuk yang punya ijazah. Ada kayak gitu. Sepenting apa sih ijazah Pak Jokowi buat kalian? Minta juga lah sama Megawati sama SBY ijazahnya. Lakukan hal yang sama, itu baru fair. Jangan Pak Jokowi aja yang kan desak-desak tunjukkan ijazahnya. Dan nggak ada juga undang-undang yang mengharuskan seorang presiden menunjukkan ijazahnya kepada rakyatnya. Nggak ada undang-undangnya. Kalau ada tunjukkan. Yang ada itu ya rakyat itu diwakili oleh KPU, dia menyerahkan berkasnya. Itu pun fotokopinya yang dilegalisir basah, dicap basah oleh kampusnya. Tanpa ijazah S1 pun Pak Jokowi bisa mencalonkan diri jadi presiden, sama kayak Megawati yang hanya lulusan SMA. Gak ada masalah. Gak heboh juga kalian. Kok teriak-teriak gak punya adab, udah tua, sadar diri kalian udah tua, teriak-teriak di jalanan kayak gitu. Seolah-olah kalian itulah ya orang-orang yang paling gacor gitu ya. Ada lagi bapak-bapak bilang, jangan takut Jokowi datang ke sini. Semualah bapak-bapak semualah nih sok tahu ini. Mana ijazahmu? Luar biasa memang relawannya si relawan atau bayaran nggak tahu deh. Pokoknya pendukungnya si inilah Roy Tifine. Biasanya tuh ada dua Mary tuh kan, Mary Lampung sama Mary yang berjilbab motif spray itu. Ini ada lagi nih, masih dia juga nih, masih dia, tapi didampingi sama si Menu, korlapnya. Ini kita dengar dulu ya, gimana nih. Narasi si Menu nih, yang Ratu Demo nih, kita dengar bagaimana cara dia bernarasi. Pasti itu ke itu aja, pasti ke utang, hidup susah. Coba kita lihat dulu. Jawab, karena dia bisa ke Lampung, dia bisa kemana-mana. Masa ke pengadilan aja takut. Bu Tifari ini jadi apa Menuk? Jadi tersangka, terdakwa. Ya, terdakwa di kursi pesakitan, Iya. ya kan? Bukan dipesakitan, bukan. Bukan. Jokowi yang akan dipesakitan. Jokowi di pesakitan. Makanya nggak datang karena dia tahu pasti akan dijadikan. Tapi begini ya, persidangan ini masalah ijazah palsunya harus tuntas. Dan kami sebagai masyarakat, kami ingin mantan presiden kami yang ketujuh yang sudah merusak negara kita dengan meninggalkan hutang yang banyak dan juga mewariskan seorang wakil presiden yang juga ijazahnya dipertanyakan. Kami ingin Jokowi untuk hadir, harus bertanggung jawab. Menderita kata kau, tapi bisa juga kau tiap hari keluar, ada ongkos kau keluar, ada duit kau keluar, kau tinggalkan anak kau yang masih kecil-kecil itu. Hebatlah suami kau, mengizinkan istrinya keluar, hebat. Dan coba kita lihat, siapa ini hero-nya mereka, yang mereka bilang pejuang, yang mereka anggap sebagai Kartini di era kini. Itulah kata si Uri Baret yang dipepet Intel itu, yang mau dijanjikan ratusan juta. Inilah idola mereka ini, yang ngomong pagi, dia kan selalu bilang Pak Jokowi itu pagi tempe sore delay. Kau itu tipa. Nih dia nggak mengaku. Kapan saya pernah bilang, cara ngomongnya, kapan saya pernah bilang ijazah Jokowi 99,99% palsu? Nih dia buktinya. Pernahkah saya bicara, pernahkah? Coba Bapak lihat, soal tahun ini, pernahkah Dokter Tifa bicara 99,9%? Tidak pernah. Palsu. Ya, dengan taraf kepercayaan 99,9%. Ini enggak 99,9% lagi, 100% palsu, kami bisa bukti. Dan ini dia bukti yang kalian bilang, kapan dia menghina? Apa salahnya apa? Bagaimana mungkin mengkritik itu dijadikan mengkritik pemimpin itu malah dipidanakan? Ini kayak Al-Katiri kan? Inilah Al-Katiri bilang, ini coba kau ya Al-Katiri dibilang otak kau kecil mau diteliti sama orang. Aku lah bilang sama kau Al-Katiri, mana otak kau biar ku teliti? Oh, otak kau kecil, tahu kau itu cuma tipe. Kau coba nih, kau dengar ini kesaksian klien kau ini. Kau dengar kesaksian klien kau ini? Otak Pak Jokowi kecil biar kita ketapel. Itu bukan menghina. Itu kritik. Betapa kecilnya otak Joko Widodo. Karena itu yang dia pikirkan cuma uang, kekuasaan. Karena otaknya kecil. Maka karena itu
Kita susun rencana supaya otaknya yang kecil itu yang kita ketapelin terus-terusan. Pahlawan mereka ini. Mau tahu pahlawan mereka ini yang ngomongnya sekali lagi dia tuduh Pak Jokowi pagi tempe sore delek. Dia bukan hanya pagi tempe sore delek, tapi memang bukan pagi A sore B sore C. Memang nggak ada ini. Dialah yang sebenarnya orang yang paling munafik, pembohong, ratu fitnah. Ini dia. Saya akan berani berjuang. Apa ujung-ujungnya? Kalian lihat ini. Inilah pahlawan orang-orang ini, orang-orang jalanan, perempuan tua jalanan ini. Lihat aja nih. Karena perjuangan saya tidak akan berhenti dimanapun saya berada. Mau saya dikunci di kota, mau saya dikunci di gua, nggak peduli. Oleh karena itu, maka pada hari ini, hari Jumat tanggal 1 Mei 2026, saya menyatakan memohon kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, kepada Kapolri, sahabat saya, Jenderal Listio Sigit Prabowo, untuk menghentikan kasus ini. Karena kasus ini adalah presiden yang buruk. Dan karena itu saya mesti dihukum, gak ada masalah. Tetapi tolong Pak Jokowi, tunjukkan ijazah asli Anda. Tunjukkan. Tapi kita lihat ya, bagaimana pemandangan di rumah Pak Jokowi. Aku senang gitu lihat anak-anak dari mulai Gen Z sampai Gen Alpha pun. Pak Jokowi, mereka buat video-video di depan rumah Pak Jokowi. Bahkan ada yang baru dapat ijazah datang ke rumah Pak Jokowi, baru lulus wisuda datang ke rumah Pak Jokowi. Terharu rasanya lihat mereka mengagumi Pak Jokowi, menganggap seperti orang tua mereka, menganggap seperti kakek mereka, melaporkan, ini Pak, saya udah lulus sekolah, minta doa, Pak doain ya Pak, bisa lulus di Unpad gitu. Gimana Pak Jokowi nggak merasa hatinya terus bahagia? Lihat, setiap hari di rumahnya, ratusan bahkan ribuan orang berdoa, dan doa orang-orang ini tembus ke langit. Makanya mau apapun yang mengguncang beliau, menghina, menjatuhkan beliau, ada doa orang-orang ini, doa para pendukung beliau, doa kami yang mencintai beliau, yang tetap menjaga beliau. Mau jadi kan Menu, mau Pak Jokowi mau ke Lampung tuh nggak ada urusannya sama kau Menu. Kau pahami lah itu. Dari mana Kak? Dari Jogja. Jogja Mewah. Yes. Sudah suami Pak Jokowi? Sudah. Sudah ketemu? Sudah. Bagaimana perasaannya? Senang sekali. Senang banget. Akhirnya bisa ketemu. Dan baru kali ini ketemu beliau? Iya. Kakak ini kerja atau mahasiswa atau sekolah? Masih mahasiswa. Mahasiswa. Di manakah? Beda-beda. Saya dari UNY. UNY. Saya dari Stikes. Oke. Saya UPN. UPN. Saya UNY. Oke, siap. Terima kasih Pak Jokowi. Yes. Sekian dulu video hari ini, dan sampai ketemu di video berikutnya dengan pembahasan-pembahasan lain yang lebih menarik dan bisa kita diskusikan bersama di kolom komentar. Terima kasih yang sudah subscribe, silahkan di like, di komen, dan kalau ada yang penting untuk dibagikan silahkan di share sebanyak-banyaknya. Bantu terus channel ini agar terus berkembang sehingga saya bisa terus menyajikan fakta-fakta untuk menjadi kontra narasi bagi banyaknya hoax-hoax dan ujaran kebencian yang terus bertebaran di media sosial kita. Sampai ketemu lagi. Salam.